Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan seminar dalam perayaan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam oleh Romo Eko Wahyu OSC. Selamat mendengarkan. Hari ini kita sebagai umat Katolik bersyukur kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Pertama saya bersyukur apa? Saya datang ke tempat ini, waktu saya naik pesawat batik dari Jakarta, tiba-tiba adik saya miss call. Jarang-jarang adik saya telepon. Biasanya kalau butuh duit, butuh doa, dia telepon kakaknya. Saya sudah deg-degan, ini butuh apa lagi, kata saya. Lalu dia telepon, saya angkat. Kenapa? Mas, ayah masuk UGD, rumah sakit. Aduh, kenapa? Tidak tahu. Oke, baiklah. Karena pesawat sudah mau take off, saya matikan. Saya berdoa Rosario. I believe Rosario has power. Saya berkata, Bunda Maria, tolong doakan ayahku. Tolong doakan. Jadi 4 jam atau 3 jam itu saya Rosario dari peristiwa gembira sampai peristiwa terang, coy. Sampai bibir ini kebas. Sampai pramugari itu kan ngirim makanan gitu ya. Saya makan, Pak, roti, salam Maria penuh rahmat Tuhan. Saya jawab dengan salam Maria. Lalu pramugari itu berkata, oh berdoa ya Pak. Iya, kata saya. Dan pada saat mendarat touchdown, saya langsung buka HP. Adik saya sudah WA, tertulis, Mas, ayah oke, sudah boleh pulang. Tenang. Lihat, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. You see, udah gak perlu diiringin, nanti lama lagi. Besar kuasanya. Asal doa orang benar, bukan doa orang serakah. Doa orang serakah tuh, Tuhan tolong bantu, saya sedang punya masalah, dikejar utang Tuhan. Semoga yang mengejar saya semuanya diberi belas kasih dan berbelas kasih pada saya. Kurang ajar gak? Dia yang utang, Tuhan yang suruh beresin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat, kita harus kembali kepada kitab suci. Kalau berdoa, apakah benar atau tidak? Karena ya Rasul Yakobus pernah berkata, ada doa yang salah. Ya, doa yang salah adalah doa apa? Semata-mata hanya untuk memuaskan diriku. Nah, kalau hari ini yang kedua aku syukuri tadi di gereja saat misa dari jam 10 bersama Bapak Uskup, hujan lebat saudara-saudara. Makan pun hujan lebat. Saya kembali ke Gardenia, saya berkata, Tuhan tolong pindahkan hujan ini ke Bandung. Karena saya ada di sini. Dan syukur pada Allah, hujan reda. Kita boleh menikmati kebersamaan. Dan saya berterima kasih Anda hadir untuk mengalami kebangunan rohani. Halo, bangun. Apa yang harus kita bangun? Iman, harapan, dan cinta kita. Apalagi hari ini adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Mari kita lihat kenapa gereja merayakan Hari Raya Kristus Semesta Alam. Gelar Kristus sebagai Raja, saya di sini masih bisa kelihatan ya belakangnya. Kalau nggak kelihatan, miring-miring saja sana sini gitu ya.
Dalam perjanjian lama, raja itu punya fungsi banyak. Pertama apa? Menguasai. Kedua, memimpin. Ketiga, melindungi. Keempat, menuntun. Daud adalah raja pertama dari bangsa Israel. Waktu itu yang memimpin Israel bukan raja, nabi, imam. Dan para Israel minta kepada Tuhan, beri aku raja. Maka muncullah, Saul dahulu. Saul, raja pertama. Kemudian Daud. Dan Daud adalah raja yang sungguh diberkati Tuhan. Walaupun Daud tertarik pada wanita yang sedang mati. Karena dia naik di atas, nongkrong di atas, melihat ke bawah. Ada yang perempuan mandi. Jadi para romo jangan suka naik ke atas. Apalagi lihat suster mandi. Bertobatlah. Daud jatuh karena melihat orang mandi. Jadi perhatikan, walaupun Daud jatuh, walaupun Daud berdosa, Daudlah yang menghantar tabut perjanjian sampai ke Yerusalem. Dan Daudlah dari keturunan Daudlah muncul Mesias. Maka kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, istilah raja yang diberikan kepada Yesus sudah diucapkan oleh Gabriel. Dia lihat di sini. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja. Gabriel berkata seperti itu pada Bunda Maria. Yang kedua, para raja dari timur waktu membawa persembahan, apa yang dikatakan para raja? Di manakah bayi itu yang akan lahir untuk menjadi raja orang Yahudi? Jadi gelar muncul bukan dari Allah terlebih dahulu, tetapi Allah justru memfirmankan melalui malaikat Gabriel, melalui para raja. Juga mari kita lihat, selama pengadilan pun dikatakan oleh Pilatus. Pilatus mengatakan, apakah engkau raja orang Yahudi? Tadi saya sudah jelaskan dalam misa bersama umat di Sarongsong tentang hal ini. Dan Pilatus yang menyuruh tentara untuk menulis di papan tempat Yesus disalibkan. Kok di papan sih? Di kayu salib. Apa tulisannya di situ? Yesus raja orang Yahudi. Jadi Pilatus sungguh memberi gelar jelas Yesus ini raja. Bahkan dalam Injil Matius, Yesus pun mengakui bahwa aku adalah raja. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sebagai orang Katolik ada tahun A, tahun B, tahun C, bacaannya beda-beda. Kalau saya coba lihat di tahun A, bacaan tentang Kristus Raja Semesta Alam bagus. Mengatakan begini, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ia memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Yesus cerita tentang pengadilan terakhir. Yesus cerita tentang kedatangannya yang kedua. Ingat, Yesus datang pertama kali untuk apa? Nah ini, kelihatan makannya kurang kenyang. Yesus datang pertama kali untuk apa? Menyelamatkan. That's good. Menyelamatkan. Memberikan berkat. Tadi pagi saya mengatakan beda raja Yesus dengan raja-raja yang lain. Kalau kita lihat di film-film, raja-raja yang lain itu membuat rakyat menderita. Lihat kalau perang, siapa duluan? Rajanya atau rakyatnya? Rakyatnya. Lu perang dulu, lu perang. Lu mati, gua kabur.
Yesus tidak. Yesus justru mematikan dirinya demi rakyatnya. Itu raja kita. Jadi Yesus tidak memanfaatkan, justru Yesus memberkati manusia. Maka di dalam pengadilan terakhir kedatangan Yesus kedua, Yesus mau memisahkan mana domba, mana kambing. Mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus kepada domba. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, domba ya kanan tadi. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi. Ya. Yesus menyapa domba dengan kamu yang terberkati. Kenapa kamu terberkati? Karena ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu beri aku pakaian. Dan ketika aku sakit kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Dan dikatakan, kapan itu Tuhan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Jadi lihat, ini terberkati bukan karena Tuhan ngasih. Enggak. Lu terberkati karena kamu sudah memberi makan yang lapar. Kamu sudah memberi minum yang haus. Kamu sudah mengunjungi orang yang kesepian. Kamu terberkati. Lalu Yesus berbicara ke sebelah kiri. Kambing. Ini domba, ini kambing. Karena banyak susternya. Dia berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk. Senang banget gue. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis. Kenapa kamu enyah? Apakah Tuhan tega? Apakah Tuhan itu tega begitu saja membuat manusia masuk ke dalam api kekal? No. Kamu yang membuat terkutuk. Kenapa? Ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak beri aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak beri aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Bahkan ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawati aku. Bahkan terakhir ini, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina, kamu tidak melakukannya untuk aku. Saudara-saudari, kita itu terberkati, terkutuk berdasarkan apa? Yes, betul, berdasarkan perbuatan kasih kita. Perbuatan belas kasih kita. Jadi bukan berkat berarti maaf ya, wah dia terberkati, mobilnya banyak, rumahnya besar, istrinya di mana-mana. No. Terberkati itu bukan masalah punya banyak, bukan. Engkau terberkati karena engkau menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang lain. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus. Maka Bapak Ibu, saya kan tadi itu waktu datang ke sini melihat semua yang pakai kaos gambar Yesus, terus disebutnya orang Pegaco. Lalu saya tanya, apaan tuh artinya? Yesus andalan. Wow, Yesus andalanku. Tapi engkau sudah bisa diandalkan oleh Tuhan atau belum? Jangan-jangan kita mengandalkan Tuhan, tapi kita kampret. Kita selalu berkata, Tuhan baik, Tuhan penuh kasih sayang, Tuhan melimpahkan berkat untuk aku. Tapi disuruh pelayanan, selalu ngomong, belum ada waktu, maaf, masih sibuk.
Besok saya harus mengawinkan kucing saya. Lusa, kucing saya melahirkan. Selalu ada alasan. Kita mengandalkan Tuhan, tetapi kita tidak bisa dipakai Tuhan. What kind of man like that? You just know how to ask. Lu ngerti gak ini? Plonga. Kita hanya tahu minta, tetapi kita tidak bisa dituntut oleh Tuhan. No. Tidak bisa. Ingat di sini, kita kalau berkata Yesus Rajaku, so Raja boleh memerintah kita dong. Boleh dong. Raja minta apapun dikasih. Oh, namanya Raja kok. Nah, saudara-saudariku, masalah yang harus kita renungkan, siapa yang berada di hati saya? Atau apa yang berada di hati saya? Gini, mari kita renungkan. Kalau ya. Ini adalah malam terakhir Anda. Malaikat maut datang pada Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Saya tanya. Oma, kalau ini malam terakhir, apa yang akan Oma lakukan? Memohon ampun, berarti banyak dosa. Pastor. Kita lihat kalau salah. Jadi uskup di Papua. Apa yang pastor akan lakukan kalau ini malam terakhir, pastor? Memuji Romo Eko. Kelihatan ini minta amplop nih bagi dua. Aduh, mati. Santo Fransiskus Assisi pernah dalam sebuah kisah dikatakan, kalau ini malam terakhirnya, dia akan melakukan apa? Dia tetap melakukan pekerjaan hariannya. Karena apa? Karena tiap hari hatinya terarah pada Tuhan. Hatinya terarah pada Yesus. Maka kalau orang yang tiap hari hatinya terarah pada dosa, ini malam terakhir minta ampun. Jadi, saudaraku, mari kita lihat apa isi hatiku. Jangan-jangan di dalam hati kita, saya terlalu banyak keinginan. Saya menghabiskan waktu di mana? Coba. Apakah di depan televisi nonton drama Korea sampai nangis-nangis? Atau saya menghabiskan waktu dengan handphone, terus lihat handphone. Istri tidak pernah dilihatin. Padahal istri makin lama kan makin menarik, betul atau tidak? Kalau pergi dari rumah. Jadi kita seringkali menghabiskan waktu untuk sesuatu yang katakanlah bagi saya menyenangkan, tetapi bukan itu kewajiban Anda. Bukan. Apa isi hati Anda? Mungkin Anda berusaha untuk menghindari sesuatu, menghindari orang tertentu, karena Anda marah, karena Anda kecewa. Atau jangan-jangan juga ada orang yang menghindari gereja. Ngapain ke gereja lah, bosan mendengarkan pastornya seperti itu, nyanyiannya kayak gitu, nggak menarik, apalagi yang kurnya, mohon maaf, Persatuan Oma-Oma Katolik. Lagunya saudara, mari semua haraplah. Memang mereka sebentar lagi menghadap Tuhan. Lagunya seperti itu. Liturgi seperti
itu tidak akan menarik gitu. Orang akan berkata ngapainlah ke gereja, nggak ke gereja, dan ke gereja juga tidak ada bedanya. Ya, tidak ada beda. Saya lebih baik apa? Sudah cukup. Sekarang kan masih ada Zoom. Sekarang kan masih ada online. Udah nonton di online saja. Tubuh Kristusnya popcorn. Darah Kristus cap tikus. Ini bukan promosi, tapi lihat di sini, seringkali kita begitu mudah untuk apa? Mencari-cari kesenangan kita. Selalu cari apa yang membuat saya nikmat, apa yang membuat saya senang. Ke gereja juga sama toh. Kalau kita sudah duduk, ya yang ini lama sudah. Kita sudah mulai gelisah. Dan kalau saya kadang-kadang memperhatikan orang ke gereja, seorang ibu dengan anak ngobrol, pas mau masuk, dulu kan masih ada mencelupkan tangan ke dalam air suci toh. Lalu anaknya berkata, "Mah, kita duduk di mana?" Lalu mamanya juga sama-sama kacau ya gitu. Terserah diri saja. Ini buatan salib padahal. Tetapi tidak ada penghayatan, tidak ada sesuatu iman, tidak ada iman di situ. Saya pernah ketemu dengan seorang anak yang betul-betul mengagumkan. Anak bekas frater. Anak bekas frater. Jadi bapak itu bekas frater. Lalu beranak. Yang beranak istrinya tentunya. Dia satu angkatan dengan saya. Suatu saat kita reuni di alam seperti ini. Lalu kita saya bisa pakai tenda. Lalu saya cuma bawa alat bisa pas-pasan. Lalu pada saat konsekrasi itu ada anak-anak duduk di depan. Lalu kan saya konsekrasi, dia selalu, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Saya angkat. Tiba-tiba anak yang di depan, dong. Saya tuh udah mau ketawa dia. Saya biasanya nggak kuat. Lalu saya tunduk agak lama. Dia tunduknya apa? Kring. Darah Kristus pun begitu. Inilah darah yang turun. Terima ini, lakukan yang sebagai kenangan. Saya biasanya kusuk sih. Nah, lalu setelah misa, saya ketemu dengan anak itu. Nak, kenapa tadi ganggung? Dan anak itu serius. Pastor, kalau tidak ada dung, tidak jadi tubuh Kristus. Oh, berarti dung itu yang membuat ganggung. Iya, mulai dung. Oh, oke. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, ya, apa isi hati kita, ada yang di dalam diri kita tergantung, ya. Apa yang membuat kita selalu mencari, selalu haus, selalu ingin dapat. Itu yang memuaskan saya, itu yang menyenangkan saya. Nah, saudaraku, bahayanya di saat apa yang menyenangkan saya, apa yang memuaskan saya tidak dapat. Akhirnya muncul apa? Kecewa, sedih, merasa kok gini sih. Banyak orang yang WA saya, "Pastor, saya sudah capek dengan Tuhan. Saya minta berdoa supaya suami saya bertobat, Pastor, dan tidak tobat. Sampai saya mau serahkan pada Tuhan. Tapi saya takut berdosa, Pastor. Apa Pastor bisa doa novena untuk penyerahan suami saya pada Tuhan? Kurang ajar ya seorang ibu. Terus saya mengatakan, berarti ibu menyuruh saya dosa. Ya, sekali-kali, Pastor. Jadi banyak orang tertentu yang mengalami apa? Kesedihan, kekecewaan, putus asa. Akhirnya apa? Orang bisa mengalami pengalaman Tuhan meninggalkan saya.
Yesus pun pernah mengalami pengalaman apa? Paling terendah dalam hidupnya. Maka Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus merasa sendirian. Para murid pergi. Di dalam doanya, dia tidak menemukan orang-orang yang menguatkan dia. Bahkan dia merasa seolah-olah seluruh pengorbanannya tidak berarti sama sekali. Mungkin kita pun pernah mengalami itu. Anda hidup berumah tangga sebagai suami istri, tapi kok tuh Romo, Tuhan, saya tidak pernah merasakan dia menyertai saya. Dia selalu asik dengan bisnisnya, dengan kerjanya, dengan hobinya. Saya cuma dikasih jatah, nih uang, terserah, lu mau pakai apa, cukup gak cukup, dicukup-cukupin. Cuma itu doang. Setelah sekian lama menikah, hidup perkawinan hampa dan hambar. Apalagi saya sedih, maaf ya, maaf. Banyak pasangan-pasangan muda sekarang yang bentrok sedikit, datang ke pastoran, nangis, Romo sudah tidak cocok lagi. Terus katanya, emang pernah cocok? Dulu waktu pacaran itu bukan cocok, itu dicocok-cocokin. Betapa mudahnya pasangan-pasangan muda yang give up, menyerah. 1 minggu yang lalu saya baru selesai memberi retret anak-anak SD. Dan waktu mendengarkan doa anak-anak SD, aku menangis. Doa mereka yang membuat saya tersentuh dan merinding adalah apa? Tuhan, tolong, aku tidak mau mama dan papaku cerai. Kalau mama dan papaku cerai, aku bingung aku ikut siapa. Tuhan, aku sedih kalau melihat mama dan papa berantem di depan kami. Saya kaget. Hah? Dulu ayah ibu saya kalau berantem gak pernah di depan anak-anak. Dah. Tapi orang tua sekarang, maaf, sorry to say, begitu mudah memaki di depan anak-anaknya. Anak-anak harus melihat sesuatu yang tidak layak mereka lihat. Menyedihkan, menyedihkan. Dan kenapa sampai mereka seperti itu? Karena mereka merasa, I am the right one. Gue yang paling benar. Lu salah, lu salah, lu salah. Dan suami pun sama. Kemarin saya memberikan permenungan di Perth, Australia. Romo ini sedang laku, saudara-saudara. Tidak perlu tepuk tangan. Amplopnya aja pas-pasan. Waktu di Perth ada acara dengan suami istri, jalan. Kita jalan, jalan hari Minggu. Karena kita misa jam 4 sore, hari Minggu itu kita jalan keliling Swan River, putar. Lalu ibu-ibu, mengelompok ibu-ibu, bapak-bapak dengan saya. Kita makan satu meja. Lalu ibu-ibu satu meja. Bapak ibu, wih, itu ibu-ibu ngomongnya kenceng banget. Teriak-teriak, wah, gitu. Sambil bapak-bapak itu ngomong, apa yang diomongin ya Romo ya? Mereka tuh tiap hari ketemu Romo. Sampai seheboh itu. Kita tuh seminggu sekali ketemu aja, ya tenang-tenang aja. Gimana? Baik. Kemarin gimana? Sehat. Kalau ibu tuh, wah. Saya melihat ada 10 ibu-ibu, semuanya ngomong. Saya merasa siapa yang ngedengerin ya? Kita laki-laki yang ngedengerin dari jarak jauh.
Sampai mereka tuh ngomong, Romo, itu perempuan kalau ngomong banyak temanya ya. Iya, saya nggak tahan kalau mendengar perempuan ngomong. Tapi apa yang mau saya katakan? Bahwa seringkali kita menderita karena apa? Karena banyak hal yang tidak bisa kita terima. Itu sedikit. Wow, seringkali Anda mengharapkan punya suami baik-baik, tenang, punya istri gak banyak omong, melayani di rumah, ikut jadi apa? Penopang, setia, taat pada suami. Dan apa yang terjadi? Terbalik. Pernah terjadi di pintu kerajaan surga. Santo Petrus berkata kepada para bapak-bapak, bapak-bapak yang takut istri, pindah ke kanan. Dari 100 bapak-bapak, 99 pindah. Ada satu bapak diam di sebelah kiri. Santo Petrus kagum. Dan dia dekati bapak itu. Bapak, ini 99 bapak takut pada istrinya. Bapak ini tidak takut pada istri. Bukan begitu, Santo Petrus. Lah kenapa bapak di sini? Istri saya nyuruh saya di sini. Takut dong. Takut dong. Takutlah. Beberapa bulan yang lalu, saya beberapa kali dijemput oleh bapak dan ibu yang sudah hampir 35 tahun perkawinan lah, pakai mobil. Lalu kalau dia jemput, saya ngomong di belakang. Kaget, istrinya selalu di samping dia. Dan yang lebih mengagetkan, setiap berhenti, pintu istrinya selalu dibukakan oleh bapak ini. Kaget, turun, dia bukakan pintunya. Sampai 3-4 kali saya kagum sekali. Bapak ini sayang banget sama istrinya ya, dibukakan pintunya. Bukan gitu, itu pintunya udah gak bisa lagi dibuka dari dalam. Saudara-saudara, banyak para suami yang mengalah daripada ribut. Jadi istri ngomong apapun, ya. Setelah ya, dari mana ribut? 1 bulan yang lalu saya ngasih renungan di Malaysia. Lalu saya kagum, ada di dalam seminar itu suami istri yang sudah 50 tahun hidup perkawinan. Lalu saya datangin, Oma, Opa, apa yang paling membahagiakan dalam hidup perkawinan? Lalu si omanya angkat tangan. Boleh saya cerita, Pastor? Boleh. Saya bahagia, Pastor, karena pernah suami saya ngomong pada saya. Ngomong apa? Dia mengatakan begini, Pastor, Oma, jangan mati duluan ya. Saya sedih. Kamu itu istri yang baik. Kamu tahu makanannya kesukaan aku. Kamu selalu bereskan barang-barang aku. Kamu selalu merawat aku. Aku sakit, kamu yang repot. Terima kasih ya, Ma. Aku sayang kamu. Jangan duluan kamu pergi. Lalu saya lihat opanya. Betul, Opa? Betul, Pastor. Wow. Edan, Opa. Apakah Opa belum pernah ditinggalkan oleh istri pergi kemana gitu lama? Pernah, Pastor. Dia pernah merawat cucu sebulan. Lalu apa perasaan Opa? Bahagia, Pastor. Tenang, tidak ada yang ngomel-ngomel. Telinga ini jadi teduh. Terus saya berkata, Kaki, ya Pastor, kalau istri pergi sebentar sih saya senang. Tapi kalau pergi selama-lamanya, saya gak kuat. Bapak Ibu, lihat di sini. Bahwa orang pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Pengalaman-pengalaman takut kehilangan.
Maka manusia mengalami pengalaman Kalvari. Tempat tengkorak. Apa? Cemas tentang pekerjaan, ekonomi, kesehatan. Romo, anak saya sudah disekolahkan, tapi saya tidak tahu apakah saya ini bisa terus membesarkan mereka atau tidak, membiayai mereka atau tidak. Dan anak-anak sekarang itu kan lucu-lucu kalau ditanya itu, kamu kalau besar mau jadi apa? YouTuber. Romo, buset gitu saya. YouTuber. Tadi dengan Monsinyur, waktu selesai misa, ada anak-anak salam. Monsinyur itu nyalamin anak-anak dan pertanyaannya selalu sama. 2 hal yang ditanya oleh Monsinyur Roy ini. Pertama, kamu kelas berapa? Lalu anak menjawab, setelah menjawab, Monsinyur pertanyaan yang kedua, kalau besar mau jadi apa? Halo, di paroki Sarongsong, tak ada satu anak pun yang mau jadi imam atau suster. Romo, bertobatlah. Padahal Monsinyur itu mengharapkan ada yang mau jadi pastor gitu ya, ada yang jadi suster gitu. Tapi mari kita lihat, anak-anak sekarang sudah berpikir apa? Mau jadi sukses, manusia sukses. Ada yang mau jadi artis. Pokoknya sukses, pokoknya berhasil. Terus saya tanya, apa itu sukses? Ya punya rumah besar, punya rumah bagus, punya mobil. Itu dia ukuran. Jadi saudaraku, itu yang seringkali kita cemaskan. Kita tidak pernah cemas kurang berdoa. Kita selalu cemas kurang rezeki. Kita kalau berdoa, hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau berkat, tidak mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Lihat, Anda akan menderita dan saya yakin Anda pindah agama kalau diberlakukan 10/10 di gereja Katolik. Langsung, jangan. 1% ini sudah berat, apalagi perpuluhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita mempunyai ketakutan besar akan ekonomi, akan keuangan. Dan ketiga adalah apa? Hal berikut, relasi dengan pasangan, relasi orang tua dan anak. Sewaktu saya memberikan kebangunan rohani Katolik di Jakarta, ada kurang lebih 500 anak muda, dan di sana ada pendoaan pribadi. Hampir 90% anak muda masalahnya apa? Tidak bisa memaafkan orang tuanya. Mereka marah, mereka jengkel, mereka kecewa, mereka banyak menolak orang tuanya. Mereka banyak disakiti. Mereka banyak dituntut. Karena cukup banyak orang tua yang memaksakan anak-anaknya. Memaksakan. Saya ketemu dengan seorang anak sudah sekolah kedokteran habis-habisan di sekolah yang berat sekali. Setelah selesai, dia dapat ijazah, dia kasihin ke mama papanya. Nih ijazahnya, selesai. Aku mau dagang. Aku mau jualan kopi. Aku mau jadi barista. Itu adalah kesukaanku. Lihat, waktu ditanya, kenapa lu cari dokter? Kan mama, papa yang mau saya jadi dokter. You see, lihat, dipaksakan. Tadi juga sedih saya waktu di Sarongsong. Banyak anak-anak yang dipaksakan potret dengan saya. Sampai anak-anak ini siapa, Ma? Artis Korea kah? Kan yang kenal saya mama-mamanya, anak-anaknya langsung, ayo deh. Anak, masa dengan yang hitam gak jadi potret, Mang? Ini sih kayak supir, Mang. Di saudaraku, seringkali relasi dengan anak tidak terlalu baik. Anak hanya cukup dikasih apa yang mereka butuhkan secara material, tetapi mereka tidak diberi kehangatan, tetapi mereka tidak pernah diberi waktu, mereka tidak pernah disapa, mereka tidak pernah diajak, mereka tidak pernah merasakan you are special for us. Itu ada. Setelah retret, anak-anak selalu kan paling mudah
dekat dengan anak-anak dan paling mudah membuat anak-anak menangis. Gampang. Redupkan, setel lagu aja. Di doa ibuku, anak-anak semua. Anak-anak bayangkan mama kamu. Mama! Bagaimana kalau malam ini mama dibantu Tuhan? Jangan! Itu suster-suster yang kerja di rumah paling senang mendengarkan anak-anak berteriak kayak gitu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, saya seringkali setelah pulang, anak-anak coba ngomong dengan mama, minta maaf dengan mama. Anak-anak langsung ngomong, enggak. Loh, kamu sedih kan, kamu salah. Iya, minta maaf. Enggak. Ngapain? Mama juga kalau salah nggak pernah minta maaf. Ya, anak-anak melihat dari orang tuanya. Maaf, kalau anak-anak, kalau anak-anak bermasalah, banyak yang muncul dari suami istri yang punya masalah besar dalam relasi. Tetapi kalau anaknya baik, anaknya tekun, giat, biasanya relasi papa mamanya good. Saya tidak mengatakan tidak ada kemarahan, tidak ada perpecahan, tidak. Ayah ibu saya kagumi, tapi bukan berarti ayah ibu saya tidak pernah berkelahi, bertengkar. Enggak, rame kadang-kadang, tidak di depan, tidak di belakang, tapi kedengeran. Saya kan tentara, keras ngomongnya. Tetapi tidak di hadapan kita. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat mereka sudah rukun, mereka selalu mendekati kita. Mereka selalu mengajak kita. Mereka selalu menyentuh kita. Mereka selalu menspesialkan anak-anaknya. Jadi ada relasi yang selalu dijaga. Kekhawatiran pun bisa karena sakit, kecewa, marah, luka, jengkel. Kita seringkali menyimpan luka berlama-lama, padahal orang yang melukainya mungkin sudah mati, tapi jengkelnya, marahnya masih disimpan. Atau kita pun menyimpan luka, padahal orang yang melukai saja sudah diam, sudah baik-baik saja, sudah diam-diam saja. Itu. Luka itu seperti nanah dalam hati kita. Kesenggol sedikit, sedih lagi, jengkel lagi, kecewa lagi. Lihat dia ketawa, terbahak-bahak, langsung kita yang jengkel. Kok dia senang sih? Kita sudah berdoa novena supaya hidupnya hancur, 7 turunan mati semua. Tapi malah berjaya. Itu. Orang menyimpan jengkel, sakit, adalah apa? Orang yang memelihara kutuk dalam hidupnya, bukan memelihara berkat. Maka kalau demikian, hidup akan terasa berat. Maka Bapak Ibu, malam ini saya akan menawarkan satu solusi yang saya jamin jos. Ini solusinya. Akulah pohon, kamu rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia berbuah banyak. Lihat sini. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Halo. Di luar Tuhan Yesus Anda tidak bisa berbuat baik. Di luar Tuhan Yesus Anda tidak akan bisa memaafkan. Di luar Tuhan Yesus Anda tidak akan berhasil dalam usaha Anda. Di luar Tuhan Yesus Anda tidak bisa memperbaiki relasi Anda. Tidak. Karena tanpa Tuhan kita hanya diisi oleh kemarahan, rasa benar diri berlebihan. Selalu yang paling benar itu siapa? Saya. Dan yang salah itu siapa? Pasangan kita. Selalu. Maka kalau Yesus berkata, kamu harus tinggal dalam aku dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku, maka mari kita katakan tinggal. Dan Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris kata tinggal dalam aku dalam bahasa Latin manere, maka ada sesuatu manete ini, tinggallah dalam aku semboyannya. Dikatakan apa? Tinggal itu
tinggal itu remain, menetap, abide. Jadi abide itu artinya apa? Ada hubungan personal saya dengan Tuhan. Ada hubungan emosional. Maka kalau Anda dalam berdoa, kadang-kadang Anda menangis, Anda meneteskan air mata, it's okay. Saya pernah ke Yerusalem, lalu pada saat saya harus tempat ke Bethlehem, saya masuk ke dalam, tiba-tiba saya dapat air mata, anugerah air mata. Saya tuh nangis. Anda bayangkan badan segede gini, wajah preman, nangis gitu. Sampai umat yang melihat saya merasa kasihan semua sama saya gitu. Saya tuh nangis. Entah, saya sampai ngomong, sudah Tuhan, sudah malu, Tuhan malu. Saya makin nangis. Sampai ada seorang ibu ngomong, sudah pastor, sudah maafkan. Apaan sih? Lalu setelah saya keluar, ditanya, pastor punya masalah apa? Nggak ada. Oh, pastor nangis, ya masalahnya ibu nanya sama saya. Jadi saudara, lihat air mata itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau Anda sedih, Anda berduka, menangislah. Saya ingat waktu kecil, saya laki-laki, tidak boleh nangis oleh ayah. Laki-laki nggak boleh nangis. Jangan nangis. Dan saudaraku, waktu ibuku meninggal 13 tahun lalu, aku sangat sayang ibu, aku sangat dekat dengan ibu. Ibu adalah orang yang paling menyayangi saya, menerima saya. Jadi kalau ayah berkata kamu bodoh, ibu yang selalu dekat, sini nak, bodoh juga anak ibu. Dan saya selalu kata, ibu, Eko bodoh nggak apa-apa ya, nggak apa-apa nak, asal jangan selama-lamanya ya nak. Ibuku selalu merangkul aku. Kalau disalah-salahkan oleh ayah, ibu selalu datang, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa, ada ibu. Saya pernah dihukum oleh ayah untuk nulis satu buku sampai jam 12 malam. Ayah saya tidur, ibu saya di depan saya nungguin betapa sayangnya. Maka pada saat ibu meninggal, saya berusaha untuk kuat. Umat datang, terima kasih. Tetapi saya berkata, saya sedih. Maka jam 12 malam setelah kamu pergi, saya menangis di peti mati ibu. Saya menangis. Saya habiskan kedukaan saya. Saya tuntaskan. Saya bersedih, Tuhan, ini orang yang paling berharga untuk hidup saya. It's okay. I will cry because you are really important for me. It's okay. Maka kalau orang punya ikatan emosional dengan Tuhan, adalah apa? Dia merasa didengarkan oleh Tuhan. Dia merasa disayang oleh Tuhan. Jadi ada ikatan batin. Maka saudaraku, kita diminta untuk tinggal, remain, bukan visit. Ingat, orang Katolik seringnya bukan remain, visit. Visit itu artinya apa? Kunjungan, absensi. Hari Minggu, hadir Tuhan. Selesai hari Minggu, kabur. Gitu. Maka lihat, menarik. Sadar, di rumah orang-orang tertentu itu ada ruangan doa sendiri, atau tidak? Ada ruang doa, ruang makan, ruang tidur. Ada dibuat ruang doa. Jadi kalau mau berdoa ke situ, kalau mau berdosa ke sana. Tidak bisa. Seluruh ruang kehidupan kita harus dikuasai oleh Tuhan. Kalau Allah itu Raja. Maka Bapak Ibu, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita harus sadar setiap perbuatan kita apakah berkenan pada Tuhan atau tidak. Coba bayangkan, waktu Anda, maaf ya Bapak, menghina istri Anda, mencaci maki istri Anda, Yesus ada di situ, duduk ngeliatin. Apakah Anda tenang-tenang saja? Apakah tidak masalah? Apakah Anda memaki dengan mulut yang kotor kepada pasangan Anda, padahal sadar Yesus ada di situ?
hujan, Yesus di samping Anda, pastor khotbah, dan Anda tertidur. Apakah pantas? Dan Yesus berkata, teruskan Yana, yang tenang Yana, nanti saya bangunkan di akhir zaman ya. Jadi orang diminta oleh Tuhan remain. Bagaimana supaya kita tinggal? Ya, yang tidak berbuah dipotong. Apa yang harus kita potong? Dosa. Dosa harus dipotong. Maka di dalam kehidupan, dosa itu muncul melalui siapa? Setan menggoda kita. Demikian seminar Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam bersama Romo Eko Wahyu OSC. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.